Novel Raja Tertinggi. Bab 1601. Omi, meskipun aku bersyukur kamu tidak membuangku ke jamban, kamu terlalu menggertak. Aku tidak bisa bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setidaknya aku adalah nona keluarga abadi semesta. Bagaimana bisa aku membiarkanmu menggertakku seperti ini? Aku akan menemukan sepupuku. Yang Ziun berkata dan berjalan keluar dari tempat tinggalnya. Ziun, kemana kamu akan pergi? Berjalan ke pintu, saya bertemu dengan Wang Jupeng dan beberapa orang lainnya yang berada di peringkat 20 teratas. Mereka juga sudah mandi dan menghilangkan bau busuk mereka. Yang Ziun berkata, saya akan mencari sepupu saya. Sepupu saya adalah mentor dari Sekte Awan Terbang. Saya tidak ingin mencarinya, tapi saya setidaknya seorang wanita dari budidaya 10.000 tahun. Keluarga, saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Sepupumu adalah seorang mentor. Ya, nama sepupuku adalah Yang Kun. Dia adalah kelompok murid kedua yang diambil oleh Penatua Sejun dari Sekte Awan Terbang saat itu. Ah, tuan sepupumu adalah Penatua Sejun. Ya, ini adalah murid angkatan kedua yang diambil oleh Penatua Sejun 30 tahun yang lalu. Tetapi sekarang semua orang telah lulus kecuali sepupu saya yang masih melayani sebagai guru di Sekte Awan Terbang. Murid-murid di samping Penatua Sejun sekarang adalah yang ketiga. Sekumpulan murid yang dia terima. Jika sepupumu sangat hebat, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Saya tidak ingin menggunakan hubungan ini. Omi memaksa saya untuk baiklah. Saya akan pergi mencari sepupu saya. Kata Yang Ziun berjalan pergi. Yang Ziun tidak ingin melakukan apa-apa. Dia hanya ingin Omi, orang yang sombong, untuk mendapatkan hukuman yang pantas diterimanya. Pada saat ini, di aliansi awan ringan, Dia Jun akan segera datang. Temui Menteri Muda. Dia Kun, kamu di sini. Apa yang diinginkan Menteri Muda saya? Tanya Sejun. Seorang tetua junior akan datang untuk mengganggu saya nanti. Kesempatan Anda untuk membuat prestasi telah datang. Dan jika Anda melakukannya untuk kepuasan saya, skor kami sebelumnya akan dihapus. Tetua junior mana yang akan mengganggumu? Bagaimana saya tahu yang mana? Sepertinya sudah ada di sini. Benar saja, di langit yang jauh, seorang wanita menginjak pedang terbang dan terbang dengan kecepatan tinggi. Itu dia, kata Omi dengan jentikan mulutnya. Sejun menoleh dan langsung mengenalinya. Ini dia, Penatua Liang Jinhua. Omi bertanya, apakah Penatua Liang Jinhua sangat kuat? Itu tidak benar. Seberapa kuat seorang Streamer wanita, tetapi kamu bisa mencari Penatua Ping untuk ini. Mengapa saya perlu menemukan Penatua Ping? Rumor mengatakan bahwa Penatua Ping dan Liang Jinhua, mereka memiliki urusan pribadi, dan belakang panggung Penatua Liang Jinhua di Sekte Awan Terbang adalah Penatua Ping. Oh, kebetulan sekali ini Nyonya Elder Ping. Pada saat ini, Liang Jinhua sudah terbang. Liang Jinhua segera melihat Quan Zi, yang terbaring dipukuli di tanah. "Cier!" Liang Jinhua berteriak, "Ibu selamatkan aku!" Kata Quan Zi kesakitan. Siapa itu?" Sebelum Quan Zi dan Quan De dapat berbicara, Omi berteriak, "Ini aku." "Kamu Omi. Kamu sebenarnya tahu namaku, jadi kamu bertanya siapa itu, dengan sadar." Omi merengut sejenak. Liang Jinhua berkata dengan marah, "Omi, kamu menyakiti kedua putraku. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, amarahku akan sulit untuk diredakan." Omi tertawa, "Jika kamu ingin membunuhku, tanyakan dulu pada bawahanku Sejun apakah dia setuju." "Apa, laki-lakimu Segun?" Liang Jinhua kemudian melihat Penatua Sejun di sebelah Omi. Pada saat ini, Sejun tidak sabar untuk mencekik Omi sampai mati, mengatakan bahwa dia adalah bawahan Omi di depan Liang Jinhua, itu terlalu memalukan. Tapi apa yang bisa dilakukan Sejun? Dia tidak bisa menyangkal bahwa dia bukan salah satu anak buah Omi di depan wajahnya, kan? Dalam hatinya, Sejun memarahi Omi 100.000 kali, tetapi dengan mulutnya, dia harus berkata, "Ya, jika Anda ingin membunuh saya lebih sedikit, tanyakan dulu apakah saya akan setuju." Liang Jinhua terkejut, "Penatua Sejun, apakah aku yakin aku mendengarmu kan? Dia yang bekerja untukmu." Sejun mengangguk tak berdaya. "Benar, Liang Jinhua, lupakan saja masalah hari ini. Jika tidak, aku akan tersinggung." Hahaha, betapa konyolnya. Sesepuh Sejun yang suci sebenarnya adalah bawahan dari seorang anak kecil. Sejun, wajah Sekte Awan Terbang telah dipermalukan olehmu. Sejun tertekan. "Liang Jinhua, hari ini aku tidak akan membiarkanmu menyakiti anak bungsuku." Liang Jinhua menggertakkan giginya dan berkata, "Jadi, kamu pasti menentangku." "Aku juga tidak berdaya," kata Sejun. Dengan wajah marah, Liang Jinhua merendahkan suaranya dan berkata, "Sejun, kamu harus tahu bahwa aku mendapat dukungan dari seorang penatua tingkat menengah di lingkaran tetua Sekte Awan Terbang." Suara Liang Jinhua tidak berkata dengan keras. "Mungkin tidak terlalu mulia." Di dalam, Sejun berkata, "Permisi, kekasih Anda Penatua Ping, juga di bawah ibu jari Omi." Namun, Sejun tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, apakah Liang Jinhua berselingkuh dengan Penatua Ping atau tidak ada bukti. Jadi tidak baik untuk mengatakan apapun. Sejun berkata, "Maaf, saya tidak peduli apakah Anda memiliki belakang panggung di lingkaran Penatua Sekte Awan Terbang atau tidak. Saya tidak akan membiarkan Anda menyakiti Menteri Muda." "Sejun, jadi kamu pasti menentangku?" "Benar, Liang Jinhua, kamu sama sekali tidak sekuat aku. Aku yakin kamu sendiri mengerti. Aku hanya bisa memberimu nasihat terbaikku saat ini. Tinggalkan masalah ini. Kamu pimpin kedua putramu kembali dan lupakan masalah ini. Mulai sekarang, ini adalah pilihan terbaikmu. Percayalah, aku tidak akan berbohong padamu." Sejun memang dengan tulus menasihatinya untuk beristirahat dengan tenang. Namun, di mana Liang Jinhua mendengarkan ini dan berkata, "Sejun, kamu memaksaku untuk melakukan ini."
Aku tidak bisa menahannya, mari kita paksa. Kata Sejun. Liang Jinhua menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, Sejun, sebaiknya aku memberitahumu bahwa aku memiliki hubungan yang baik dengan tetua tengah dari Sekte Awan Terbang, Ping Yue, dan dia baru-baru ini berteman dengan seorang tuan muda dari super keluarga abadi, jadi kamu sebaiknya berpikir dengan hati-hati jika kamu harus melawanku. Sejun tercengang. Ping Yue baru-baru ini berteman dengan seorang tuan muda dari keluarga kultivasi super immortal. Benar. Sejun dalam hati berkata, mungkinkah, mengacu pada menteri lebih sedikit. 9 dari 10, Segun tidak bisa menahan geli. Tuan muda dari keluarga super yang Anda katakan berteman dengan Ping Yue adalah Omi yang sama yang ingin Anda bunuh saat ini. Sayangnya, sungguh tragedi. Dia Gun, bagaimana? Dan kamu akan membelanya? Tanya Liang Jinhua. Sejun tersenyum, maaf. Bagus, Sejun, kuharap kamu tidak menyesalinya. Setelah mengatakan itu, Liang Jinhua memandang Omi dan mendengus bajingan kecil, dengan Sejun di sini hari ini, aku akan membiarkanmu hidup 1 hari lagi. Liang Jinhua terbang dengan cepat bersama kedua putranya. Sejun menghela nafas dan berkata pelan, dan kenapa kamu repot-repot? Sepertinya Sejun tahu bahwa Liang Jinhua akan pergi ke Elder Ping, tapi sayangnya, dia tidak tahu bahwa Elder Ping juga bawahan Omi. Sejun menoleh kembali ke Omi, yang sedang menggoda Lu Yuxi, seolah-olah dia tidak memperhitungkan ancaman Liang Jinhua sama sekali. Setelah Liang Jinhua pergi bersama putranya, Kuan De sibuk berkata, Ibu, aku tidak akan pernah melepaskan Omi itu. Liang Jinhua berkata, jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkan dia pergi lebih jauh lagi. Hanya saja aku tidak bisa menyentuhnya dengan Sejun yang menghalangi jalan ke sana hari ini. Tapi itu tidak masalah, aku punya seseorang di lingkaran tetua Sekte Awan Terbang. Pastikan untuk menyingkirkan Omi. Benar, Ibu, ada apa dengan tuan muda keluarga super abadi yang baru saja Anda sebutkan? Apakah Penatua Ping benar-benar mengenal seseorang dengan latar belakang panggung yang begitu kuat? 1602. Liang Jinhua berkata, ya, Penatua Ping memberitahu saya bahwa dia baru-baru ini bertemu seseorang dari keluarga abadi yang sangat kuat, tetapi tidak nyaman untuk mengungkapkan detailnya kepada saya. Wow, bukankah itu berarti Penatua Ping memiliki backstage yang kuat? Ya, kamu bisa mengatakan itu. Bagus, Ibu. Penatua Ping adalah kekuatan di belakang panggung Anda, sehingga mengeraskan kekuatan di belakang panggung Anda. Oh, Liang Jinhua hanya tersenyum pahit. Kuan De menggertakkan giginya dan berkata, Omi, apakah kamu tahu level apa yang telah kamu sakiti? Tunggu, kamu akan segera mengetahui level apa yang telah kamu sakiti. Baiklah, DR, kamu pergi menginap di tempat saudaramu malam ini, aku pergi mencari Penatua Ping. Pada saat ini, di pintu masuk aliansi awan ringan, Yang Ziun membawa seorang mentor muda bersamanya ke pintu masuk Light Cloud Alliance. Yang Ziun berkata, sepupu, dia tinggal di sini. Mentor muda itu bertanya, sepupu, jangan katakan sepupu itu tidak merawatmu di Sekte Awan Terbang. Katakan padaku apa yang kamu ingin aku lakukan kepada orang-orang yang menindasmu. Dipukuli dan lumpuh atau setengah mati. Yang Ziun berkata, itu tidak perlu, saya hanya ingin Anda membantu saya mencari keadilan dan memberinya pendidikan sehingga dia tidak akan begitu sombong di masa depan. Apa, Anda memanggil saya ke sini hanya untuk memberinya pendidikan? Sepupu, orang-orang menggertak Anda tidak terlalu berhati lembut. Baiklah, sepupu, kamu harus memaafkan orang, cukup mendidik dan memaksanya untuk mengubah caranya. Kata Yang Ziun. Sepupu Yang Ziun terdiam beberapa saat, sepupunya terlalu baik. Karena itu masalahnya, aku akan mendidiknya sehingga dia dapat mengubah cara jahatnya dan menjadi orang baik mulai sekarang. Sekarang kamu puas. Yang Ziun mengangguk. Dalam hati Yang Ziun, Omi adalah anak yang buruk, jika mungkin untuk mengubah anak yang buruk menjadi anak yang baik, itu akan menjadi suatu kebajikan. Mengatakan itu, Yang Ziun dan sepupunya, Yang Kun, memasuki Light Cloud Alliance. Berhenti. Di mana Omi tuamu yang hebat? Biarkan dia keluar, kata Yang Ziun. Pada saat ini, Omi berada di aula belakang, dan Penatua Sejun berdiri dengan hormat di samping. Omi berkata kepada Penatua Sejun, Sejun, kamu baru saja tampil dengan baik. Terima kasih, Menteri Muda. Belum berterima kasih padaku, aku baru saja mengatakan itu tidak buruk, tetapi aku tidak mengatakan itu memuaskan. Tahukah kamu mengapa kamu tidak membuatku sangat puas sekarang? Karena kamu terlalu lembut sekarang. Jika Anda baru saja melihat Liang Jinhua dan menamparnya beberapa kali, itu akan memuaskan saya. Jadi Anda melewatkan kesempatan ini untuk memberi Anda pujian. Sejun mengutuk dalam hati, bajingan kecil, siapa yang ingin mendapatkan pujian untukmu? Namun, Sejun hanya bisa memikirkannya di dalam hatinya, dan masih berkata, aku pasti akan tampil baik lain kali, dan mencoba memuaskan Minister Les. Pada saat ini, Tang Miao masuk dan melaporkan, Menteri Muda, Yang Ziun ada di sini dan di luar untuk membiarkanmu keluar. Omi berdiri dan berkata kepada Sejun, kamu bisa merenung di sini sebentar, aku akan keluar sebentar. Ya, Menteri Muda. Sejun sangat tertekan dan berdiri di tempat yang sama untuk merenung. Omi pergi ke halaman depan, hanya untuk melihat Yang Ziun dan seorang pria berdiri di halaman depan. Alam pria itu, Omi langsung merasakannya, adalah seorang pembudidaya abadi tahap ketiga yang bersinar hati. Yang Ziun, apa yang kamu lakukan di sini lagi? Kata Omi. Yang Ziun sibuk berkata, Omi, ini sepupuku. Sepupuku adalah guru dari Sekte Awan Terbang. Aku secara khusus mengundang sepupuku ke sini hari ini. Namun, kamu tidak perlu khawatir, aku tidak akan memukul siapapun seperti Anda. Oh ya, lalu mengapa kamu membawa seorang mentor?
Omi, sepupuku ada di sini untuk menyelamatkanmu. Alis Omi berkerut, apa yang sedang dilakukan Yang Ziun ini? Aku masih membutuhkanmu untuk menyelamatkan. Omi, kamu anak yang nakal. Aku sudah melihat perilakumu selama 2 hari terakhir. Aku tidak tahu bagaimana orang tua atau kerabatmu mendidikmu. Singkatnya, aku pikir kamu kurang pendidikan. Jadi, hari ini aku akan biarkan sepupu saya mendidik Anda tentang bagaimana menjadi orang baik, dan saya akan membuat Anda mengubah cara Anda. Alih-alih memukuli Anda, saya akan membantu Anda mengubah cara jahat Anda. Hahaha. Omi tertawa, berpikir bahwa Yang Ziun telah menemukan mentor untuk menghajar Omi, tapi ternyata dia ada di sini untuk membuat Omi mengubah cara jahatnya. Tapi karakter Yang Ziun cukup bagus, jika itu orang lain, dia hanya akan memukuli atau bertarung setengah mati. Siapa peduli jika Anda dapat mengubah cara jahat Anda atau tidak? Omi berkata, Yang Ziun, demi kebaikan hatimu, kamu hanya perlu segera melarikan diri, aku tidak akan mempersulitmu. Pada saat ini, sepupu Yang Ziun tertawa, kamu Omi, kan? Di usia muda, apa yang tidak boleh dipelajari? Belajar menggertak, tadi malam kamu melemparkan seseorang ke jamban, aku tahu semua tentang itu, awalnya kamu adalah orang yang baik. Orang, saya akan baru saja dipukuli, tetapi sepupu saya baik, hanya biarkan saya memaksa Anda untuk mengubah cara jahat Anda. Tapi jangan berpikir bahwa saya tidak berani memukuli Anda, mulai sekarang, saya akan memberimu pelajaran dalam berpikir dan mengajarimu bagaimana menjadi orang baik. Omi mendengus geli orang baik. Aku merasa sudah menjadi orang baik. Omi, aku sedang tidak mood untuk menarik-narik kulitmu. Jadi jika kamu tidak berperilaku baik, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Kamu mungkin tidak menganggapku serius sebagai mentor, tapi aku tidak takut. Untuk memberitahu Anda bahwa saya memiliki seorang mentor yang merupakan penatua dari Sekte Awan Terbang, jadi Anda sebaiknya berhati-hati. Ya, penatua yang mana? Mengapa kamu tidak memberitahu kami? Yang Ziun sibuk berkata, sepupuku adalah kelompok murid kedua yang diambil oleh Penatua Sejun dari Sekte Awan Terbang 30 tahun yang lalu. Meskipun sepupuku tidak tinggal bersama Penatua Sejun saat ini, nama tuan dan murid mereka menang. Tidak berubah. Omi kaget murid Elder Sejun. Omi mendengus, itu kamu. Bahkan jika tuanmu Sejun berdiri di depanku, kamu tidak akan berani berbicara tentang mendidikku. Yang Kun berkata dengan keras, Omi, menghina tuanku tidak diperbolehkan. Omi tidak repot-repot berbicara omong kosong dan berkata kepada Tang Ming, pergi dan panggil Sejun. Iya bos. Yang Ziun mengerutkan kening dan berkata, Omi, apa yang kamu lakukan lagi? Cepat, berhenti berlama-lama dan duduk untuk menerima pendidikan ideologi sepupuku. Pada saat ini, seseorang keluar dari pintu masuk halaman depan, itu adalah Sejun. Ah, tuan. Sepupu Yang Ziun terkejut saat melihat Sejun. Namun, Sejun mengabaikannya dan buru-buru berjalan ke Omi, bertanya, apa yang Anda inginkan, Menteri Muda? Omi memandang Yang Ziun dan Yang Kun dan berkata, Sejun, pria ini berkata bahwa dia adalah muridmu, apakah itu benar? Sejun memandang Yang Kun dengan wajah tidak percaya berteriak, Tuan, Anda, mengapa Anda ada di sini? Sejun masih mengabaikannya dan berkata kepada Umi, ya, Menteri Muda, dia adalah salah satu dari murid angkatan kedua yang saya ambil beberapa dekade yang lalu. Yang disebut Yang Kun, murid angkatan kedua yang saya ambil saat itu. Ada total dari 5, 4 lainnya sudah lulus. Hanya Yang Kun ini yang masih tersisa di Sekte Awan Terbang sebagai mentor. 1603. Jadi itu benar-benar muridmu ah, jadi 6 murid tidak berguna yang kamu miliki sekarang adalah murid ketiga yang kamu terima. Ya, Menteri Muda, apakah Yang Kun menyinggung Anda di suatu tempat? Omi terdiam dan berkata, Yang Kun ini, dia bilang dia ingin mendidikku, bagaimana menurutmu? Ah, mencoba mendidikmu. Wajah Sejun berubah dan menatap tajam ke arah Yang Kun. Yang Kun terlihat bingung saat ini. Ah, sebelum Yang Kun bisa bereaksi, rasa sakit yang berapi-api muncul di wajahnya. Tuan Anda, bagaimana Anda memukul saya? Yang Kun dipenuhi dengan kejengkelan. Sejun mendengus, Yang Kun, apakah kamu yang mengatakan kamu ingin mendidik anak bungsuku? Aku, tamparan. Sejun menamparkan lagi, dan dengan 2 tamparan, wajah Yang Kun sudah bengkak. Sebenarnya, bukan salah Sejun karena memukul begitu keras, tetapi karena dia harus memukul dengan keras. Jika tidak Omi melakukannya, saya khawatir itu tidak akan menjadi masalah. Beberapa tamparan, Sejun secara tidak langsung menyelamatkan Yang Kun. Pada saat ini, Yang Ziun yang berdiri di sampingnya sudah bodoh. Ketika Sejun masih ingin bertarung lagi, Omi melambaikan tangannya, baiklah, baiklah, berhentilah berkelahi. Sejun sibuk meneriakkan teguran, Yang Kun, jangan cepat-cepat dan terima kasih atas impunitas Menteri Muda saya. Tuan, saya, cepatlah. Sejun berteriak. Yang Kun terpaksa berkata, terima kasih, Menteri Muda atas rahmat impunitas. Omi menganggukkan kepalanya dan bertanya, apakah kamu berani mengancam untuk mendidik saya lagi di masa depan? Aku. Yang Kun sangat tertekan di dalam apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, Sejun berteriak, jangan jawab Menteri Sao. Yang Kun menggigit bibirnya dan berkata, aku tidak berani. Omi melihat ke arah Yang Ziun dan tersenyum. Yang Ziun, kau lihat. Sepupumu tidak berani mendidikku lagi. Omi, siapa kamu? Dan mengapa tuan sepupuku, semuanya, sangat takut padamu? Tidak, dia tidak takut padaku, dia tunduk padaku. Kata Omi. Ah, penaklukan. Yang Ziun bahkan lebih tidak percaya. Sejun sangat tertekan di dalam, dia tidak punya wajah sama sekali hari ini. Omi melambaikan tangannya dan berkata, Sejun, bawalah murid-muridmu bersamamu. Ya, Menteri Muda.
Setelah mengatakan itu, Sejun berteriak pada Yang Qian, masih belum pergi, hal yang memalukan. Ya Tuan, Yang Qian sibuk mengikuti Sejun. Yang Ziun memandang Omi, yang ingin mengatakan lebih dari yang bisa dia katakan. Apakah kamu memiliki hal lain yang ingin kamu katakan? Apakah kamu ingin tetap sebagai pelayanku? Kamu sedang bermimpi. Aku tidak peduli siapa kamu atau apa asalmu. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan takut padamu. Yang Ziun mendengus. Omi melambaikan tangannya dan berkata, pergi, aku tidak membunuh wanita. Omi, aku akan memastikan kamu mengubah cara jahatmu. Kamu sangat jenius. Kamu memiliki masa depan yang tidak terbatas, tetapi sekarang kamu tersesat. Aku tidak ingin melihat seorang pemuda hebat hancur seperti ini. Wanita bodoh, kata Omi dan pergi ke ruang belakang. Yang Ziun berdiri di halaman depan, tidak tahu harus berbuat apa. Yang Ziun merasa bahwa sifat Omi tidak buruk, yang membuatnya semakin merasa bahwa dia harus membantu Omi berbalik dari cara jahatnya dan tidak membiarkannya melanjutkan kesalahan ini. Malam itu, Liang Jinhua datang ke rumah seorang penatua dan Liang Jinhua dengan sengaja berpakaian sedikit lebih seksi. Rumah besar ini tepatnya milik penatua Ping. Jinhua, kamu di sini. Penatua Ping melihat Liang Jinhua yang es terisi dan berkata dengan penuh nafsu. Bulan musim gugur penatua. Lau, aku tidak mengganggumu malam ini. Tidak Jinhua, tidak terlihat selama beberapa hari, dan oh begitu es terisi lagi. Jahat, Liang Jinhua penuh dengan orang yang genit dan marah. Penatua Ping menghentikan Liang Jinhua di pinggang dan memasuki ruangan. Setengah jam kemudian, setelah angin dan ombak mereda, Penatua Ping membelai rambut Liang Jinhua dan berkata, Jinhua, mengapa kamu bekerja begitu keras hari ini? Apakah kamu memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepadaku? Kamu dan aku sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Katakan saja padaku jika kamu memiliki sesuatu. Penatua Autumun, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Kedua putraku, mereka diganggu di sekte awan terbang. Oh, aku tahu itu pasti tentang putramu. Tetapi kamu setidaknya seorang penatua, tidak bisakah kamu masih menanganinya? Seberapa baik pria yang menggertak putramu? Liang Jinhua mendengus, orang yang menggertak putraku tidak terlalu kuat, tetapi orang itu juga memiliki pelindung yang lebih tua, Penatua Sejun. Aku pergi mencarinya hari ini, tetapi sayangnya aku dihentikan oleh Raja Se, dan aku lemah dibandingkan dengan Semonark, jadi aku tidak berdaya. Jadi ini Semonark, ini adalah tanda kecil. Besok pagi, aku akan pergi denganmu saja. Malam ini adalah malam yang indah, kita akan menikmati lagi. Aku akan berhenti bicara iseng. Tidak menyenangkan. Penatua Ping menekan Liang Jinhua lagi. Dini hari berikutnya, Liang Jinhua pergi bersama Penatua Ping. Penatua Ping telah menikmati layanan lembut Liang Jinhua selama 1 malam, jadi tentu saja, dia ingin membantunya. Jinhua, kamu yang memimpin. Bagus. Segera, Liang Jinhua membawa Penatua Ping ke aliansi awan ringan. Ketika Penatua Ping melihat aliansi awan ringan, dia tercengang, mengapa Liang Jinhua membawaku ke sini? Bunga emas kamu. Penatua Ping hendak bertanya apa yang sedang terjadi, ketika Omi baru saja keluar dari dalam aliansi awan ringan. Liang Jinhua berteriak, bajingan kecil, kemana kamu masih melarikan diri? Omi mendongak dan melihat Liang Jinhua dan Penatua Ping di depannya. Pada saat ini, Penatua Ping mendengar Liang Jinhua meneriaki anak keparat Omi dan bergidik ketakutan. Liang Jinhua mendengus pada Omi, hari ini, aku akan melihat bagaimana lagi Sejun akan melindungimu, aku pasti akan membuatmu memerciki darahmu di tempat. Liang Jinhua, bagaimanapun, tidak tahu bahwa pada saat ini, Penatua Ping, yang berada di belakangnya, sudah pucat pasi. Omi memandang Ping Kuyue yang berwajah putih, lalu tersenyum pada Liang Jinhua dan berkata, apakah kamu yakin tidak sedang bercanda? Omi, orang di belakangku ini adalah tetua tingkat menengah dari sekte awan terbang. Apa menurutmu aku bercanda? Liang Jinhua berkata dengan dingin. Omi melihat ke arah Ping Kuyue dan mendengus, beberapa hari telah berlalu. Kamu menjadi gemuk, kamu berani membawa nyonya,mu untuk menyusahkanku. Kamu benar-benar meminjam nyali dari surga. Penatua Ping berlutut dengan panik dan berkata, Menteri muda mengampuni hidupku, kamu salah paham, aku tidak tahu bahwa orang yang dicari Liang Jinhua adalah kamu. Omi mendengus berat. Liang Jinhua berbalik dan melihat bahwa Penatua Ping tampak ketakutan setengah mati. Sibuk berkata, Penatua Ping, Anda. Penatua Ping segera naik dan menamparkan Liang Jinhua dengan keras. Kamu. Penatua Ping berkata dengan keras, Liang Jinhua, Menteri Les, kamu juga berani menyinggung. Liang Jinhua menutupi wajahnya yang berapi-api. Matanya penuh kejengkelan. Ping Kuyue, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu telah berkenalan dengan tuan muda dari keluarga super? Kamu akan memiliki backstage yang kuat dan dapat berjalan melintasi papan di sekte awan terbang. Mengapa Anda tidak berani menyinggung murid tahap pencerahan belaka sekarang? Bahkan jika di belakang panggungnya adalah sesepuh dengan peringkat lebih tinggi, atau bahkan wakil ketua sekte, itu tidak membuat Anda begitu, kan? Tuan muda dari keluarga super yang kau ceritakan padaku. Apa kau berbohong padaku? Penatua Ping tidak memiliki suasana hati yang baik. Liang Jinhua, saya, tuan muda dari keluarga super yang saya ceritakan sebelumnya, adalah menteri muda. Apa? Liang Jinhua tercengang. 1604. Kamu tidak berbohong padaku. Gugup, mengapa saya berbohong kepada Anda? Tuan muda Chen adalah orang yang saya ceritakan kepada Anda. Liang Jinhua hanya merasa kedinginan di sekujur tubuh. Bagaimana mungkin dia tidak pernah berpikir bahwa Omi adalah tuan muda dari keluarga super yang membuat Ping Kuyue berpuas diri memanjatnya? Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal?
Liang Jinhua menangis dan mengeluh. Bagaimana aku tahu, jika kamu ingin menyalahkan kedua putramu, salahkan mereka. Bagaimanapun, Liang Jinhua, menjauhlah dariku, jangan berdiri terlalu dekat denganku. Penatua Ping segera berjalan pergi beberapa meter ke samping, sepertinya dia ingin menarik garis dengan Liang Jinhua. So, Liang Jinhua menangis. Omi tidak tega melihat seorang wanita menangis meskipun dia seorang wanita yang lebih tua. Omi berkata, jangan menangis, itu mempengaruhi suasana hatiku. Menerkam, Liang Jinhua berlutut. Menteri muda, saya yang memiliki mata tetapi tidak memiliki mutiara, mohon maafkan saya, Hicks. Ping Qiuyue melihat penampilan menyedihkan Liang Jinhua dan melayaninya dengan sangat keras tadi malam, tidak hanya menggerakkan hati bayangan samping, tetapi juga membantu. Menteri Sao, ini semua dilakukan oleh dua putranya yang tidak berguna, mengapa Anda tidak menghukumnya dan biarkan dia pergi? Bagaimanapun juga tidak mudah bagi seorang wanita untuk hidup. Liang Jinhua berkata dengan hidung beringus dan air mata, Chen Sao, aku salah, tolong maafkan aku. Omi tertekan dan berkata, baiklah, baiklah, berdiri dan bicara, jangan menangis. Liang Jinhua perlahan berdiri. Omi berkata, ngomong-ngomong, saya tidak memiliki konflik besar dengan kedua putra Anda, Kuan De dan Kuan Zi. Tidak lebih dari hari itu ketika saya pergi ke jamuan makan malam yang diselenggarakan oleh putra Anda Kuan De. Putra Anda merasa sangat sok, mengira dia memiliki beberapa di belakang panggung di Sekte Awan Terbang, dan merasa bahwa semua orang ingin menyenangkannya. Jadi itu sebabnya saya memberinya sedikit wajah. Namun, dia kesal dengan saya, dan saya bahkan lebih kesal. Jadi itu hanya konflik. Saya pikir itu akan berakhir seperti ini, tetapi putra Anda tidak menurut dan kembali kepada saya setelah itu dengan sekelompok orang yang jelas ingin berpura-pura lagi, dan inilah hasilnya. Menteri anak muda, begitulah. Apakah Anda bersedia memaafkannya? Ping Qiuyue bertanya dengan heran. Liang Jinhua, aku tidak akan mengganggumu lagi demi Penatua Ping, kembalilah dan biarkan putramu itu, Kuan De, berhenti berpura-pura membandingkan di Sekte Awan Terbang di masa depan. Ya, terima kasih, Menteri muda. Baiklah, tidak apa-apa, kembalilah. Setelah mengatakan itu, Omi berbalik dan pergi. Itu tidak lebih dari masalah kecil bagi Omi. Awalnya, Omi tidak membiarkan Liang Jinhua begitu mudah karena Liang Jinhua ingin darah Omi berceceran di tempat itu masalah hidup Omi. Tapi pikirkanlah, semuanya punya alasan. Liang Jinhua ingin dia memerciki darahnya. Di tempat itu juga karena apa yang Omi lakukan pada putranya. Yang utama adalah awal konflik Omi dengan Kuan De tidak dalam, itu hanya masalah kecil, jadi lepaskan dia. Pin Qiuyue berkata kepada Liang Jinhua, Jinhua, tidak apa-apa sekarang. Ngomong-ngomong, cepat pergi beritahu kedua putramu untuk tidak menonjolkan diri akhir-akhir ini. Liang Jinhua mendengus pada Penatua Ping dan terbang menjauh. Penatua Ping sedikit tertekan, pasti dia baru saja terlihat seperti sedang menggambar garis di pasir, membuat Liang Jinhua kecewa padanya. Tidak akan ada lagi wanita bebas untuk diajak bermain, Penatua Ping menghela nafas. Hari berikutnya, saudaraku, sudah waktunya bagi kita untuk kembali ke kota Tianbao, pameran kota tahunan akan datang. Bagus. Ayo ambil burung terbang. Dari sini ke kota permata surgawi, kita hanya perlu 10 batu roh kelas 1. Burung terbang. Ya, ada beberapa keluarga budidaya abadi yang berspesialisasi dalam memelihara burung terbang dan terbang di antara tempat-tempat. Kita harus pergi ke suatu tempat, kita hanya perlu mampu membayar harganya. Aku pergi, itu tidak sama dengan maskapai penerbangan. Omi terkejut. Omi awalnya ingin mengatakan bahwa dia akan mengarahkan pedang terbangnya langsung kembali ke kota Tianbao, tetapi setelah memikirkannya, lebih baik untuk mengambil burung terbang kembali. Dia terlalu kecil untuk mengendarai pedang terbang, itu akan menjadi self ditimbulkan jika dia bertemu dengan orang yang kuat dari tingkat yang sangat tinggi di jalan. Omi dan Tang Huan datang ke kota di bawah gunung Sekte Awan Terbang. Datang ke tempat yang disebut lapangan burung terbang. Halo, kita akan pergi ke kota permata surgawi. 10 batu roh kelas 1 diperlukan untuk pergi ke kota permata surgawi. Kata staf itu. Tang Huan berkata, kami ingin mengambil burung terbang tercepat. Jika Anda mengambil burung terbang tercepat, Anda akan membutuhkan 200 batu roh kelas 1 dan berharap dapat tiba dalam 3 jam. Oke, Tang Huan segera membayar 400 batu roh kelas 1 dan membeli 2 tiket. Setelah menunggu beberapa saat, mereka menaiki seekor burung terbang. Burung terbang ini membawa sebuah kotak besar di punggungnya, yang memiliki banyak tempat duduk, dan secara total, dapat memuat lebih dari 20 orang. Silakan duduk dan kencangkan tali Anda, burung terbang akan pergi. Burung itu diharapkan tiba di kota Tianbao dalam 3 jam. Orang yang mengendarai burung terbang itu berkata kepada orang banyak. Begitu saja, 3 orang Omi mengambil burung terbang dan tiba di kota Tianbao 3 jam kemudian. Itu layak menjadi burung terbang tercepat. Tiba begitu cepat, burung terbang biasa akan memakan waktu 2 hari. Burung terbang itu tiba di kota Tianbao dan mendarat di suatu tempat yang bernama lapangan burung terbang di kota Tianbao. Sepertinya setiap tempat memiliki lapangan burung terbang. Rumah. Tang Huan dengan bersemangat berlari keluar dari lapangan burung terbang dan langsung menuju ke keluarga Tang di kota Tianbao. Omi tidak melihat Tang Jingtian selama setahun. Segera Omi kembali ke keluarga Tang. Ayah, aku kembali. Tang Huan berteriak. Tidak ada yang menjawab. Seorang pelayan keluarga Tang berkata, Penatua ke-9 telah pergi untuk menghadiri dewan keluarga. Dia seharusnya berada di aula dewan saat ini. Tang Huan sibuk berkata, saudaraku, ayo pergi ke aula besar dewan. Bagus. Omi mengikuti Tang Huan ke aula besar keluarga Tang. Dan tentu saja, semua tetua keluarga Tang, serta beberapa pelayan, mengadakan pertemuan keluarga.
Tang Hulai, kepala keluarga Tang, saat ini sedang duduk di kursi keluarga, seperti seorang pemimpin memberikan pidato, berbicara dengan nada resmi. Lubang hidung menunjuk ke langit tinggi dan perkasa, dan dalam pertemuan itu, menuduh siapapun dan siapapun yang melakukannya. Tidak melakukan tugasnya dengan baik, dan kemudian mengkritik siapapun dan siapapun yang harus lebih memperhatikan lain kali. Singkatnya, penampilan itu, Omi sangat tidak nyaman untuk ditonton. Tang Huan menarik Omi dan mengintip ke bawah jendela di luar aula utama musyawarah. Saudaraku, mari kita lihat di sini, jangan ganggu pertemuan para tetua. Tang Huan. Omi sibuk berkata, tidak, ini bukan gayaku. Ah, saudara, apa maksudmu itu bukan gayamu? Apakah kamu akan mengganggu pertemuan semua orang? Omi berkata, lebih dari mengganggu, aku akan pergi untuk rapat. Tang Huan tertawa, saudaraku, apa yang kamu bicarakan omong kosong, kami adalah seorang junior, bagaimana kami memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan, itu penuh dengan penatua serta pelayan keluarga. Omi berkata, tidak, sekarang setelah saya kembali, situasinya sedikit berubah. Maksud kamu apa? Namun, Omi langsung masuk ke aula utama musyawarah. Tang Hulai, yang berbicara tanpa henti di aula utama, melihat seseorang berjalan masuk dan berhenti, dipenuhi amarah, murid mana yang berani masuk dan mengganggu selama pertemuan. 1605. Tang Hu datang berteriak, siapa yang membiarkanmu masuk? Tidakkah kamu tahu para tetua keluarga sedang rapat? Omi berdiri di aula dewan dan tersenyum, Harimau Lai, sudah hampir setahun aku tidak bertemu denganmu, apa kau tidak mengenalku? Tang Hulai tercengang, memanggilnya, Tiger Lai, dengan penuh kasih sayang. Apakah mereka saudara? Tang Hulai memperhatikan dengan serius dan akhirnya mengenalinya, bukan begitu Omi? Sudah setahun kita tidak bertemu, dan Don Omi telah tumbuh dewasa. Omi, alis Tang Hulai berkerut. Di aula utama, Tang Jingtian melihat Omi dan berdiri dengan keras. Dalam hatinya, Tang Hulai berkata, Omi harus mati, ya. Saya meminta kedua putra saya untuk menghancurkannya setahun yang lalu, tetapi putra saya tidak membalas setelah itu, yang berarti mereka telah menghancurkan Omi. Apakah Omi kembali sekarang? Karena Omi belum mati, lalu mengapa kedua putra saya tidak membalas surat untuk memberitahu kami? Tang Hulai segera menjadi tenang dan meraung, Omi, semua tetua mengadakan pertemuan, untuk apa kamu lari ke sini? Keluar dari sini dulu. Don Omi berkata, saya datang untuk rapat. Konyol, rapat apa yang kamu adakan, keluarlah. Tang Hulai meraung. Pada saat ini, Tang Jingtian juga sibuk berkata, Omi, keluar. Omi berkata, Paman kelima, aku benar-benar datang untuk rapat. Salah satu tetua mendengus, Omi, jika kamu tidak keluar, jangan salahkan aku karena mengusirmu. Berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki sedikit bakat, kamu bisa begitu kurang ajar. Omi tersenyum dan berkata, sebagai kepala baru keluarga Tang, tentu saja saya harus datang ke pertemuan itu. Semua orang terkejut dan bersenandung, Omi, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Jika kamu terus bermain-main di sini, Tang Jingtian tidak akan bisa menahanmu. Omi berkata, tentu saja Anda tahu apa yang saya bicarakan. Saya mengatakan bahwa saya adalah kepala keluarga baru. Pejabat baru memiliki 3 kebakaran. Oh, hati-hati Anda akan dihukum oleh saya. Oh, semuanya masih jangan terburu-buru dan bersikap baik kepada kepala keluarga. Bang, Tang Hulai membanting meja dan meraung. Omi, apakah kamu mencari kematian? Aura pembunuh muncul di tubuh Tang Hulai. Dia sepertinya ingin membunuh Omi sendiri, menebang rumput dan menghilangkan akarnya sebelum Omi naik ke tampuk kekuasaan, apalagi pihak keluarga Buddha kuno juga ingin membunuh Omi. Omi tersenyum dan berkata, Harimau Lai, kamu sangat kasar kepada tuan keluarga, hati-hati dengan hidupmu. Oh. Garis hitam muncul di wajah Tang Hulai, jelas marah, dan para tetua lainnya di dalam istana, melihat Omi bermain-main dengan Tang Hulai seperti ini. Semua berkeringat dan berkata di dalam, apakah Omi gila? Tidak hanya semua orang, bahkan Tang Hulai merasa bahwa Omi tidak gila. Jika tidak, mengapa dia berani berbicara dengannya seperti itu? Bahkan jika dia berani memberitahu dia tentang bahayanya berhati-hati dalam hidupnya. Tang Jingtian sibuk berkata, Omi, cepat keluar. Omi berbalik menghadap Tang Jingtian dan berkata, Paman kelima, aku masih harus mengurus urusan keluarga, aku belum bisa keluar. Oh, aku baru saja mengambil alih posisi kepala keluarga, masih banyak yang harus aku lakukan. Tidak mengerti, saya akan membutuhkan bantuan Paman kelima di masa depan. Kamu, Tang Jingtian bertanya-tanya apakah Omi sudah gila, pergi ke sekte awan terbang selama setahun. Omi, hentikan. Omi berkata, Paman kelima, Anda yang harus berhenti. Baiklah, saya harus berurusan dengan urusan keluarga itu, Hulai, dapatkah Anda menyerahkan kursi Anda sebentar? Tang Hulai mencibir, ya ayolah. Dalam hatinya, Tang Hulai berkata, aku ingin melihatnya mencoba. Apa yang kamu lakukan? Nanti, aku akan memenggal kepala Omi di tempat karena gila. Omi benar-benar duduk di kursi kepala keluarga. Semua orang menghirup udara dingin, Omi benar-benar berani duduk di kursi kepala keluarga. Semua orang ragu bahwa Tang Hulai akan membunuh Omi, itu terlalu sulit diatur. Tang Hulai lebih bahagia saat ini, semakin banyak Omi mati, semakin banyak alasan dia harus membunuh Omi. Setelah Omi duduk di kursi kepala keluarga, dia berkata, Tetua, tolong perhatikan baik-baik, kepala keluarga akan memulai pertemuan. Sebelum pertemuan, saya akan mengkritik. Satu orang, dan itu Tang Hulai. Semua orang terdiam, melihat berapa lama Omi ingin membuat keributan. Tang Hulai mencibir, baiklah, untuk apa Anda ingin mengkritik saya, katakan. Omi berkata, Tang Hulai adalah seseorang,
Tidak, dia terlalu buruk untuk menjadi manusia. Setahun yang lalu, saya sangat jenius. Saya melangkah ke tahap pertama pemurnian tubuh pada usia 13 tahun. Tidak hanya dia tidak bahagia untukku, dia cemburu padaku dan ingin membunuhku. Omi, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Teriak Tang Hulai. Omi berkata, Tiger Light, tenang saja, oke. Ini belum waktunya untuk berurusan dengan bagianmu, jadi jangan buru-buru membela diri dulu. Baiklah semuanya, biarkan aku melanjutkan. Setelah aku pergi ke Flying Cloud Sekte, dua bersaudara, Tang Gubing dan Tang Gu Liao, mencoba membunuhku. Selama penilaian, Tang Gubing menyergap hutan binatang sunyi dalam upaya membunuhku, tapi sayangnya, Tang Gubing dibunuh olehku dan dia. Mayat itu digerogoti oleh sekelompok binatang iblis. Tang Hulai berteriak, Omi, apa yang kamu katakan? Omi meletakkan jarinya di mulutnya dan menyuruhnya diam. Tiger Light, jangan bicara dulu, oke? Biarkan aku menyelesaikannya. Dengan rasa tidak percaya dan sedikit gugup di dalam, Tang Hulai menatap Omi dengan matanya. Omi melanjutkan. Setelah itu, terapi Tangguh bertanya kemana saudaranya pergi. Dan tentu saja saya menjawab saya tidak tahu. Lalu terapi Tangguh pergi ke hutan binatang buas untuk melihat. Dan akhirnya, saya mendengar bahwa dia menemukan bola kotoran. Dan terapi Tangguh sangat mencintai saudaranya sehingga dia memakan bola kotoran itu. Kemudian dia mendapatkan ingatan saudaranya, dan ternyata saya yang membunuhnya. Dan kemudian, terapi Tangguh datang untuk membalas dendam pada saya. Tetapi sayangnya, Tangguh Liao dibunuh oleh saya lagi. Yah, saya selesai. Dan hasil akhirnya adalah terapi Tangguh Bing dan Tangguh keduanya mati di tangan saya. Denganmu. Tang Hulai mendengus, ternyata Tang Hulai agak khawatir. Tetapi ketika dia melihat apa yang dikatakan Omi tentang makan bola kotoran, dia tahu bahwa Omi pasti berbicara gila. Omi berkata, Tang Hulai, langkah selanjutnya adalah menyelesaikan masalahmu. Mengapa kamu menulis surat kepada putramu untuk menyingkirkanku di Sekte Awan Terbang? Apakah karena kamu takut aku akan mengambil milik keluargamu? Kepemimpinan di masa depan. Hati Tang Hulai berdegup kencang. Bagaimana Omi tahu tentang penulisan suratnya? Omi berkata, Tang Hulai, apakah menurutmu apa yang baru saja kukatakan itu adalah omong kosong? Benarkah? Tang Hulai mendengus. Omiton mengeluarkan dua barang dari tas penyimpanannya, melemparkannya ke kaki Tang Hulai, dan berkata, kenali kedua barang ini. Ketika Tang Hulai melihatnya, itu adalah dua tas penyimpanan, dan dia mengenalinya sebagai milik kedua putranya. Tas penyimpanan Binger dan Liaoer, kenapa kamu memilikinya? Wajah Tang Hulai berubah. Omi tertawa keluhan konyol, aku membunuh kedua putramu, tentu saja aku mengambil semua tas penyimpanan mereka. Tang Hulai berteriak, jangan berani-berani mengatakan itu lagi. Omi terdiam, pegangan konyol, Tang Hulai adalah orang yang konyol, apakah itu cukup jelas? 1606. Kamu. Tang Hulai gemetar karena marah, dan Omi benar-benar memanggilnya orang bodoh di depan umum. Pada saat ini, semua orang di istana juga memandang Omi dengan heran, bertanya-tanya mengapa Omi begitu beruban sehingga dia berani menunjuk hidung Tang Hulai dan mengutuk dengan sangat buruk. Apakah Omi tidak takut ditembak mati oleh Tang Hulai? Atau apakah Omi benar-benar membunuh terapi Tangguh Bing dan Tangguh? Omi melihat Tang Hulai tampak seperti akan mati karena marah dan berkata, Hulai, cepatlah pergi. Jangan biarkan kedua putramu menunggu lama, mereka sudah menunggumu di jalan. Jalan musim semi kuning untuk waktu yang lama. Omi, katakan sejujurnya, kedua putraku, apakah mereka benar-benar mati? Tang Hulai menggertakkan giginya. Tentu saja sudah mati. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada saudara perempuanku. Pada saat itu, semua orang melihat ke arah pintu. Tang Huan melihat semua orang menatapnya dan tidak bisa menahan perasaan takut. Tang Hulai berteriak ke arah Tang Huan, katakan apakah anakku sudah mati? Aku. Katakan, jika tidak kamu dan Tang Jingtian, keduanya harus mati. Tang Hulai berkata dengan urat menonjol di wajahnya. Tang Huan melihat Tang Hulai masih mengancamnya, dan berkata tanpa simpati sama sekali, ya, Tangguh Bing dan Tangguh Hel keduanya mati, tetapi mereka pantas mendapatkannya. Sebagai keluarga yang sama, dia tidak hanya tidak melindungi Omi, tetapi juga membunuhnya. Orang seperti ini, kematiannya sama sekali tidak adil. Tubuh Tang Hulai bergetar hebat, memang benar, kedua putranya benar-benar mati. Mata Tang Hulai segera berubah menjadi merah darah saat dia mengingat putra-putranya. Kemudian, mata merah Tang Hulai berteriak, Omi, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku adalah cucumu. Omi berkata, sayangnya, kamu tidak pantas menjadi cucuku, jadi lebih baik aku membunuhmu. Pada saat itu, Tang Hulai menemukan bahwa dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Apa yang terjadi? Tang Hulai mati-matian berusaha membunuh Omi ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Apa yang tidak diketahui Tang Hulai adalah ada jimat yang menempel di punggungnya saat ini. Omi sudah menempelkan jimat padanya. Suara Omi terdengar di telinga Tang Hulai, kamu tidak percaya padaku ketika aku mengatakan kamu adalah Algojo bodoh, tapi sekarang kamu percaya padaku. Kamu ingin membunuhku, bagaimana kamu bisa membunuhku sekarang karena kamu sendiri dalam masalah? Omi, apa sebenarnya yang telah kamu lakukan padaku? Tang Hu datang berteriak, hahaha. Seluruh istana dipenuhi dengan tawa liar Omi. Pada saat itu, seorang tetua berteriak, ini adalah jimat roh. Omi memiliki jimat roh tingkat tinggi yang dapat melumpuhkan Tang Hulai, tidak heran dia dapat membunuh Tangguh Bing dan Tangguh Hel. Semua orang tiba-tiba melihat ke belakang Tang Hulai, dan benar saja, ada jimat roh yang terpasang. Tanpa berkata apa-apa, Omi menempelkan satu lagi ke punggung Tang Hulai dan mengeluarkan pisau yang bersinar.
Tang Hulai tidak bisa melawan dan sangat gugup saat dia melihat pisau yang bersinar. Tang Hulai memasukkan Omi ke dalam untuk ke-10.000 kalinya dan bertanya-tanya pertemuan macam apa yang didapat Omi untuk memiliki jimat yang begitu kuat. Tang Hulai tidak senang bahwa dia telah jatuh pada seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Omi, jangan main-main. Omi sedikit cemberut, lalu pisau di tangannya menghantam jantung Tang Hulai. Berhenti. Pada saat ini, serangan telapak tangan yang kuat datang ke Omi. Wow, pisau Omi tidak menembus Tang Hulai dan seluruh tubuhnya terbang ke samping. Itu di. Pada saat kritis, seseorang bergegas keluar untuk menyelamatkan Tang Fu. Omi tidak berhasil dibunuh oleh gangguan ini. Jimat yang menempel di punggung Tang Hulai juga telah kehilangan efeknya. Omi juga menabrak pilar setelah terkena serangan telapak tangan. Omi jatuh ke tanah, dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Siapa yang keluar untuk menyelamatkan Tang Hulai? Omi segera menoleh dan melihat tetua kedua dari keluarga Tang, berjalan ke arah Tang Hulai dan bertanya, "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" Omi menggertakkan giginya dan berkata, "Jadi penatua kedua yang bergegas keluar. Mati, semua mati." Di dalam Omi, dia sudah ingin membunuh bahkan penatua kedua. Tang Hulai berkata kepada tetua kedua, "Terima kasih. Tidak perlu sopan, kamu adalah kepala keluarga dan aku adalah tetua kedua, aku tidak bisa melihat kematian tanpa menyelamatkannya." Kata penatua kedua. Tang Hulai tidak berbicara dengan tetua kedua lagi, dan tatapannya tiba-tiba tertuju ke arah Omi. Tatapan Tang Hulai dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian yang tak ada habisnya. Jika mata bisa memakan orang, maka mata Omi telah mati beberapa kali. Tang Hulai baru saja hampir terbunuh dan diselamatkan saat ini. Kebencian di hatinya tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Di dalam hatinya, dia akan mencabut kulit Omi hari ini. Tang Hulai meraung, "Hari ini aku pasti akan menguliti Omi di istana ini. Siapapun yang hadir, yang berani menghentikanku, bunuh." Setelah mengatakan itu, Tang Hulai melirik semua penonton dan akhirnya mengarahkan pandangannya ke tubuh Tang Jingtian. Tang Jingtian menggigil, momentum yang datang dari Tang Hulai benar-benar tidak ada bandingannya dengannya, bahkan jika dia menghentikannya, dia tidak akan bisa menghentikannya sama sekali. Tang Jingtian berkata, "Tang Hulai, jangan main-main. Tang Jingtian, jika kamu berani bergerak, hari ini aku tidak hanya akan menguliti Omi, aku juga akan menguliti kamu dan putrimu bersama-sama." Tang Jingtian dipenuhi amarah. Tang Hulai mengarahkan pandangannya ke arah Omi dan dengan dingin mendengus, "Omi, bukankah kamu hanya sombong? Bukankah ada beberapa jimat yang sangat kuat? Ayo, ya, terus datang padaku." Omi merangkak dari tanah. Tang Hulai berpikir bahwa tidak mungkin baginya untuk memberi Omi kesempatan untuk menempelkan jimat kali ini. Berpikir bahwa dia adalah pemenang yang pasti, dan bahwa hanya kecerobohannya yang membuatnya terjebak, tetapi tidak mungkin ada untuk kedua kalinya karena kecerobohan seperti itu. Sayangnya, bagaimana Tang Hulai tahu bahwa keterampilan Omi jauh lebih besar? Omi tidak hanya memiliki jimat imobilisasi di tubuhnya, dia juga memiliki jimat kecepatan cepat. Bahkan jika Speed Talisman tidak bisa menghadapi Tang Hulai, maka Omi masih bisa mengendarai pedang terbang. Oleh karena itu, ada terlalu banyak cara bagi Omi untuk membunuh Tang Hulai. Tang Hulai terus menggertakkan giginya. "Omi, kamu baru saja gagal membunuhku, ini adalah hal yang paling kamu sesali dalam hidupmu, kan? Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu pergi menemani anakku." Omi tersenyum, "Harimau datang, lihat bentuk mulutku, temani adikmu." "Kamu." Tang Hulai sangat marah, tidak menyangka Omi masih berani menunjukkan bentuk mulutnya meskipun dia berada di ranjang kematiannya. Para tetua lain di istana tidak dapat memahami Omi, dan sekarang setelah Tang Hulai membalikkan keadaan, Omi benar-benar berkata menemani adikmu dengan bercanda, "Apakah Omi ketakutan?" "Hahaha, hahaha Omi, aku akan melihat berapa lama kamu bisa sombong." Omi terdiam, "Hari ini aku bisa menjadi arogan di kota permata surgawi yang kecil, dan aku masih bisa menjadi arogan ketika aku menjadi abadi di masa depan. Tapi sayangnya, kamu tidak akan bisa melihat dia. Aku akan mengirimmu ke neraka untuk menjadi sombong." Tang Hu mengaum. Kata Omi dengan sedih, "Harimau Lai, apa yang kamu lihat ini di tanganku?" Omi memegang jimat di tangannya. 1607. Tang Hulai mendengus, "Kamu pikir, kamu masih punya kesempatan untuk menempelkan pesonaku?" "Tiger Light, jimat di tanganku ini adalah Speed Talisman." Setelah mengatakan itu, tubuh Omi bergerak seperti seutas bayangan. Sebelum Tang Hulai sempat bereaksi, dia merasakan punggungnya diplester. Kemudian, suara Omi terdengar di belakangnya, "Maaf, Hulai, Anda telah ditempelkan oleh saya lagi." Ah, Tang Hulai konyol, dia hanya berpikir bahwa Omi tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk menempelkannya lagi. Dan sekarang, dia terjebak lagi. "Tidak, tidak." Tang Hulai berteriak, matanya dipenuhi ketakutan. Omi berkata, "Tiger Light, lihat pisaunya." Kali ini, tanpa basa-basi, Omi dengan keras menyayat pisau dari belakang, ke jantung Tang Hulai, dan kemudian menembus depan. Darah menyembur dari mulut pisau. Sebuah pisau menembus jantung akan membuat tidak mungkin bagi immortal manapun yang tidak membentuk Yuanying untuk bertarung. Tang Hulai menatap ujung pisau di dadanya, seluruh tubuhnya terasa dingin, dan kekuatan tubuhnya. Puff, Omi segera mencabut pisaunya dari belakang, sehingga darah Tang Hulai mengalir lebih cepat. Namun, bagaimanapun, Tang Hulai adalah tahap ke-6 dari pencerahan hati. Meskipun hatinya tertusuk, dia tidak akan mati, dan beristirahat selama 10 hari setengah bulan. Dia masih akan pulih, hanya saja, tidak ada lagi kekuatan pertempuran. Oleh karena itu, saat ini, itu hanya bisa diserahkan kepada Omi. Bang, Tang Hulai jatuh tak berdaya ke tanah.
Para tetua dari seluruh istana semuanya pucat. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa, bahkan Tang Hulai telah jatuh. Pada saat ini, Tang Jingtian tidak bisa mempercayai matanya. Omi, hanya dalam waktu 1 tahun, Omi benar-benar bisa membunuh kepala keluarga. Sepertinya orang yang melangkah ke kehampaan dari alam fana ini memiliki energi yang luar biasa. Omi melirik semua tetua di istana, dan akhirnya melihat tetua kedua dan mendengus. Aku tidak perlu bekerja lebih keras atau membuang 2 jimat lagi. Semua karena kamu, bajingan. Karena kamu sangat ingin mengurusi urusanmu sendiri, ayo pergi bersama Tiger Lai. Wajah tetua kedua memutih dan tubuhnya bergetar. Omi, aku adalah penatua kedua, kamu. Saya masih kepala keluarga baru. Tetua kedua panik sejenak dan bahkan memindahkan identitasnya untuk menekan Omi. Hanya dalam sekejap terpikir olehnya bahwa Omi bahkan membawa tuan keluarga. Dia adalah burung bagi tetua kedua. Omi mengambil pisau berwarna merah darah dan mengarahkannya ke tetua kedua dan berkata, sebelum aku mati, aku bisa mengabulkan permintaanmu dan membiarkanmu mengucapkan beberapa kata terakhir. Ini adalah hadiah terbesarku untukmu. Wajah penatua kedua memerah, jelas marah karena Omi sama sekali tidak menghargai nyawanya. Omi, jangan pergi terlalu jauh, kata penatua kedua dengan gigi terkatup. Penatua kedua, apakah masih berarti mengatakan hal seperti itu saat ini? Tidak bisakah kamu mati dengan sedikit tulang punggung? Kamu. Jenggot tetua kedua bergetar karena marah, dan mati dengan sedikit tulang punggung. Mudah untuk mengatakan, mengapa kamu tidak pergi ke neraka? Pada saat itu, penatua ketiga berkata, Omi, kasihanilah, Pisau berdarah Omi menunjuk kembali ke penatua ketiga. Bagus, siapkan 3 peti mati untuk hari ini. Wajah penatua ketiga memucat dan panik, Tuan. Tang Hulai pantas mati, dan penatua kedua, mereka hanyalah sampah. Omi dengan dingin mendengus, apakah menurutmu, dengan beberapa sanjungan, aku bisa berhenti menyiapkan 3 pasang peti mati? Oh, ketiga tetua berteriak. Omi melihat ke para tetua lainnya dan bertanya, siapa di antara kalian yang masih perlu menyiapkan peti mati? Tidak. Para tetua lainnya menggelengkan kepala, meskipun mereka tahu bahwa mungkin Omi tidak memiliki banyak pesona lagi, tetapi mereka semua telah terintimidasi oleh ekspresi garang di wajah Omi. Tidak ada yang berani bertaruh. Sangat baik. Omi menatap tetua kedua dan berkata, sekarang giliranmu. Penatua kedua meraung, Omi, kamu bukan manusia. Setelah mengatakan itu, penatua kedua memimpin serangan, mencoba menyerang lebih dulu. Mencari kematian. Tiba-tiba Omi memegang pedang. Omi menebas dengan pedangnya. Wow, tubuh tetua kedua terbelah 2 oleh pedang, dan darah berceceran di tempat. Seluruh istana terkejut. Omi benar-benar bisa mengendarai pedang terbang dan menebas tetua kedua dengan 1 pedang. Ya Tuhan. Ternyata Omi tidak perlu mengandalkan jimat dan bisa membunuh Tang Hulai. Omi menggunakan pedang terbang sekali, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi tidak berdaya. Tampaknya mengendarai pedang terbang akan menghabiskan banyak energi mental Omi. Omi takut dia tidak lagi mampu membunuh penatua ketiga saat ini. Namun, tidak hanya tetua ketiga, tetapi semua tetua ketakutan seputih hantu dan gemetar, menatap Omi dan tidak tahu harus berkata apa. Terutama penatua ketiga, yang berlutut ketakutan ketika Omi membunuh penatua kedua dengan serangan pedang. Omi mengarahkan pedang terbangnya ke tetua ketiga dan berkata, selanjutnya, giliranmu. Keluarga, Tuan, saya salah. Penatua ketiga tergagap dan memohon belas kasihan, tetapi sayangnya, penatua ketiga tidak tahu bahwa Omi tidak mampu membunuhnya saat ini. Omi mendengus dingin, di mana kesalahanmu? Aku seharusnya tidak memohon untuk tetua kedua. Apalagi, aku tidak menghormati tuanku. Pada saat ini, Tang Jingtian berani berkata, Omi, itu. Omi berkata, Paman kelima, kamu adalah keluargaku, kamu tidak boleh takut dengan penampilan garangku saat ini. Aku memperlakukan keluargaku sehangat musim semi, hanya untuk memperlakukan musuhku sejahat iblis. Tang Jingtian melihat Omi mengatakan ini, baru kemudian menjadi sedikit lebih berani. Berkata, Omi, tetua ketiga telah mengetahui kesalahannya, kamu hanya, maafkan dia kali ini. Omi berkata, sejak Paman kelima telah berbicara, bagaimana mungkin Omi memiliki alasan untuk tidak memaafkan? Omi tersenyum pada penatua ketiga dan berkata, tolong bangun, Paman kelima telah memohon untukmu, kamu baik-baik saja dan aman. Namun, ketika tetua ketiga melihat tatapan baik Omi, dia merasa lebih gelisah di dalam, merasa bahwa Omi sangat kejam sekarang, dan kali ini sangat lembut, senyumnya jelas bukan senyum yang sebenarnya. Benar saja, di saat berikutnya, Omi mendengus penatua ketiga, meskipun Paman kelima saya telah memohon belas kasihan Anda, hukuman mati dapat diampuni dan kejahatan hidup tidak dapat melarikan diri, pergi, berlutut di depan aula utama. Selama sehari semalam, penatua ketiga agak tidak responsif berlutut sebagai hukuman. Ini permainan anak-anak kan? Pergi, teriak Don. Ya. Ketiga tetua bergegas ke pintu masuk aula utama dan berlutut dengan jujur. Tidak ada penatua di aula utama yang berani mengatakan sepatah kata pun, kecuali Tang Jingtian. Singkatnya, cara semua orang memandang Omi kali ini, mereka semua merasa bahwa Omi adalah iblis kecil, iblis dari neraka. Omi melirik Tang Hulai, yang terbaring di tanah tanpa suara berdarah. Tang Hulai ketakutan. Tang Hulai baru saja terluka di hati dan kehilangan kekuatan bertarungnya, tetapi dia belum mati. Tuan keluarga, tolong lepaskan aku. Tang Hulai menangis dan memohon. Pada saat ini, Tang Hulai tidak lagi setengah hati, dan sorot mata Omi sama putus asa dan menakutkannya seperti iblis dari jurang maut.
Sudut mulut Omi terangkat dengan lembut dan pedang di tangannya jatuh. 1608. Tang Hulai ditebas oleh Omi dengan satu pedang. Seluruh istana terdiam. Omi melihat dua mayat di tanah. Gerakan palem api dibakar dengan bersih. Tentu saja, flame palem terlalu rendah, hanya mati yang bisa terbakar. Tidak mati mungkin tidak bisa terbakar. Omi menyapukan pandangannya ke kerumunan dan berkata, semuanya, mulai sekarang, saya adalah kepala keluarga Tang. Tang Jingtian adalah penjabat kepala keluarga Tang. Masalah keluarga apapun dirujuk ke penjabat kepala untuk ditangani, apakah Anda dengarkan aku? Meskipun banyak orang merasa tidak nyaman, tidak ada yang berani menolak jadi semua orang mengangguk dalam diam. Omi berjalan keluar dari aula utama dan pergi. Tang Huan dan Tang Jingtian juga buru-buru mengikuti. Hanya setelah Omi dan yang lainnya pergi, seluruh istana menjadi perdebatan sengit, dipenuhi dengan suara kemarahan dan teguran, seolah-olah mereka telah mengalami peristiwa yang tidak adil. Sayangnya, mereka hanya mampu memaksa punggung Omi. Ketika Omi kembali ke halaman Tang Jingtian. Tedi Chen, apa yang harus kamu tanyakan padaku, Paman Fei? Terlalu banyak Omi, bagaimana kamu menjadi begitu kuat? Kamu hanya di tingkat pertama Open Light, ya? Oh, Paman kelima, alam sejatiku telah mencapai tahap pertama penerangan hati, dan alam sejati Tang Huan juga telah mencapai tahap pertama penerangan hati. Apa? Bagaimana mungkin? Kami hanya menyembunyikannya, jika tidak baik terlalu mencolok. Ya, ayah, tapi aku bisa naik ke penerangan hati orde pertama berkat adik laki-lakiku, yang memiliki metode pemurnian rahasia yang dapat dengan sangat cepat memurnikan batu roh dan mengubahnya menjadi alam. Selain itu, adik laki-lakiku juga bisa memperbaiki jimat, dan di Sekte Awan Terbang kami mendapatkan banyak batu roh dengan menjual jimat sebelum melonjak sampai ke penerangan jantung orde pertama. Tapi sayangnya, semakin jauh kami melangkah, semakin sulit untuk mengandalkan batu roh untuk memperbaikinya, karena kami benar-benar tidak dapat menghasilkan sebanyak itu. Tang Jingtian mendengar dengan tidak percaya, Tang Huan tidak tahu, tetapi Tang Jingtian tahu dengan jelas bahwa Omi telah melangkah ke kehampaan dari alam fana. Omi, seorang pria tanpa latar belakang, telah bermain-main dengan Sekte Awan Terbang. Tang Jingtian merasa benar-benar malu pada dirinya sendiri. Paman kelima, mulai sekarang, keluarga Tang akan dikelola olehmu, dan seperti Tang Hulai, kamu akan mengambil alih setengah dari panen bulanan keluarga untuk dirimu sendiri. Tetapi, jika seorang pria bukan untuk dirinya sendiri, surga akan menghukumnya. Setelah mengatakan itu, Omi mengeluarkan beberapa jimat dan menyerahkannya kepada Tang Jingtian. Ini adalah jimat fiksasi dan jimat kecepatan ekstrim yang telah saya perbaiki, dan itu dapat digunakan hingga langkah ke-8 dari iluminasi jantung. Ah, jimat yang sangat berharga. Ya, di dunia, jimat ini diperkirakan berharga puluhan batu roh kelas 3 untuk ditukar, dan itu tidak selalu untuk dijual. Kata Omi. Tang Jingtian mengangguk dan menyingkirkan jimat yang diberikan Omi padanya. Omi tidak lagi memiliki jimat tambahan padanya, beberapa batu roh kelas 3 yang dia tinggalkan sebelumnya digunakan untuk membeli bahan pemurnian jimat. Saat itu, Omi melihat beberapa keranjang merah di rumah, bersama dengan kain dan barang-barang lainnya. Apa ini? Omi mengakhiri kesibukannya. Tang Jingtian sedikit tertekan, ini adalah hadiah pengantin Huan-Huan. Apa? Ayah, aku akan menikah. Tang Huan terkejut, maharnya, dia bahkan tidak tahu dia benar-benar akan menikah. Paman kelima, apa sebenarnya? Kembali ke masalah. Tang Jingtian berkata, ini adalah tuan muda dari keluarga biarawati kuno, mengetahui bahwa Huaner keluarga kami memiliki penampilan nasional, dia ingin menikahi Huaner, dengan kekuatan keluarga biarawati kuno dan kami menjadi keluarga bawahan. Untuk keluarga mereka, tentu saja tidak ada kemungkinan untuk tidak setuju, jadi mereka telah mengirim mahar dan bersiap untuk memilih hari untuk menikah. Tang Huan berkata dengan cemas, ayah, aku tidak ingin menikah. Aduh, keluarga budak kuno, adalah keluarga utama keluarga Tang kami bagaimana kami bisa melawan? Anggota terkuat dari keluarga budak kuno sudah berada di tahap harmoni spiritual, dan ada juga senior di keluarga mereka yang berfungsi sebagai tetua di Sekte Awan Terbang. Bagaimana menurutmu kita bisa melawan keluarga Tang lagi? Kata Tang Jingtian dengan wajah tak berdaya. Omi mendengus, jika kamu ingin menikahi saudara perempuanku, maka ambillah nyawamu sebagai mahar, hanya beberapa kotak emas, perak dan permata, dan beberapa ikat kain, tetapi kamu juga berani datang dan memberikan pengantin wanita. Harga. Omi membawa kemarahan di dalam hatinya, sebagai abadi, emas, perak dan permata tidak setengah berarti, belum lagi kain, apa yang abadi tidak menggunakan hal-hal seperti batu roh, harta sihir, metode rahasia, ramuan roh, jimat, untuk menempatkan harga pengantin. Oleh karena itu, tuan muda dari keluarga biarawati kuno ini praktis dirampok untuk apa-apa. Mati, kata Omi dalam hati. Paman kelima, siapa nama orang yang dengan bodohnya ingin menikahi Tang Huan? Disebut segel budak kuno, dia lulus dari Sekte Awan Terbang tahun lalu. Baru saja lulus dari Sekte Awan Terbang, itu berarti dia mencapai tahap pertama penerangan hati. Ya, segel biarawati kuno itu lulus dari Sekte Awan Terbang pada usia 40 tahun. Bakatnya tidak bisa dikatakan sangat kuat, tapi itu dianggap sedikit bagus. Bandingkan denganku, yang hanya pada tahap kedua dari iluminasi hati. Pada 200 tahun. Dia sudah mati. Omi menendang hadiah di aula ke langit. Omi sekarang telah mencapai ordo cemerlang hati juga, mengingat bahwa Tang Jingtian dapat turun ke surga. Saya bertanya-tanya apakah Omi bisa turun juga. Paman kelima, saya juga di ordo penerangan hati. Bagaimana cara saya sampai ke alam fana? Tanya Omi. Kamu akan pergi ke alam fana? Ya, sudah setahun sejak saya menginjak kehampaan.
Dan saya ingin kembali ke kampung halaman saya, kata Omi. Itu mudah, tetapi itu membutuhkan penipisan beberapa kultivasimu. Bagaimana dengan itu? Jika Anda turun ke dunia fana, ranah Anda diharapkan jatuh ke langkah pencerahan ke-9. Apakah Anda benar-benar bersedia? Ini, Omi tidak menyangka itu akan menghabiskan kultivasinya. Kalau begitu lebih baik untuk melupakannya. Aku hanya bernostalgia dengan alam fana, tidak ada artinya sebenarnya. Semua kerabatku telah lama meninggalkanku, dan mengunjungi kembali tempat lamaku hanya akan menambah kesedihanku. Dalam hati Omi memikirkan istri, teman, dan anak-anaknya di alam fana dan tidak bisa menahan perasaan sedih. Setelah melangkah ke dunia roh, Omi memikirkan kerabatnya di alam fana untuk pertama kalinya. Omi, masa lalu telah berlalu, meskipun kamu baru berada di alam spiritual selama setahun, sudah 10 tahun di alam fana. Tang Jingtian menghibur. Pada saat ini, di pintu, Tang Huan membawa sepiring teh, tetapi ekspresinya tercengang ketika dia mendengar percakapan yang luar biasa. Alam fana, menginjak kehampaan, keluarga, apa artinya itu? Tang Huan tidak pernah tahu bahwa di dunia ini ada alam fana. Tang Huan hanya tahu bahwa alam abadi yang berkabut itu ada, tidak tahu bahwa ada alam fana yang lebih rendah. Tingkat alam fana, Omi telah menemukan Tang Huan di luar. Masuk, ucap Omi. Tang Huan masuk ke dalam rumah, matanya menatap Omi dengan aneh. Omi melihat wajah Tang Huan dan tahu bahwa Tang Huan telah mendengar semuanya, jadi dia harus menghela nafas. Dalam hal ini, karir Omi sebagai adik laki-laki akan berakhir, karena dia tidak bisa berpura-pura menjadi muda jika dia tahu masa lalu Omi. 1609. Tang Jingtian berkata, Kuan Huan, sudah waktunya bagimu untuk mengetahui yang sebenarnya. Sebenarnya, Omi bukan dari dunia kita, dia dari alam fana melangkah ke dalam kehampaan. Apa itu alam fana? Dunia fana juga seperti dunia roh kita, manusia seperti perbedaan antara kita dan yang abadi. Manusia hanya memiliki umur pendek 70 atau 80 tahun, dan tubuh mereka bisa menjadi sakit. Singkatnya, manusia memiliki kesehatan yang sangat buruk. Namun, manusia juga dapat berlatih seni bela diri, dan saat mereka meningkat dalam seni bela diri, daging mereka juga dapat meningkat, dan ketika mereka akhirnya mencapai alam leluhur yang kembali, daging mereka akan berkembang menjadi standar manusia roh kita. Setelah itu, mereka dapat menapaki alam fana dan datang ke alam roh kita untuk menumbuhkan keabadian di alam roh kita. Ah, Tang Huan menatap Omi dengan heran. Dia sepertinya sudah tahu tentang masa lalu Omi. Ya, Omi dulunya hanya manusia biasa, dan melalui usahanya sendiri, dia melangkah melalui kehampaan dan datang ke alam spiritual. Sebelum Omi kembali ke leluhurnya, dia berusia lebih dari 200 tahun, dan memiliki banyak istri dan anak. Di alam fana, tetapi mereka semua meninggal karena usia tua. Dan setelah Suchen kembali ke leluhurnya, ia mendapatkan kembali masa mudanya dan menjadi anak laki-laki berusia 12 tahun. Kemudian setelah ia melangkah ke Void untuk datang ke kota permata surgawi, saya membawanya ke keluarga Tang kami. Ah, Tang Huan memandang Omi dengan tidak percaya, yang selalu menganggapnya sebagai adik laki-laki, tetapi dia memiliki kehidupan yang begitu rumit. Omi mengangguk dan tersenyum, maaf Tang Huan, bukan karena aku hanya memberitahumu sekarang, bukan karena aku mencoba menyembunyikannya, tapi aku tidak ingin merusak kehidupan hangat yang mudah yang kau dan saudaraku lakukan. Dan kakak punya sebelumnya. Tapi, kamu sudah sangat tua sekarang, bagaimana kamu bisa menjadi saudaraku? Haha, sekarang setelah semua dikatakan dan dilakukan, kamu bisa memanggilku kakak Omi, meskipun usia mentalku lebih tua darimu, tetapi usia fisikku sekarang, aku masih lebih muda darimu. Tang Huan cemberut, sudah kubilang bagaimana kamu tidak merasa seperti anak seusia ini. Hahaha. Pada saat itu, Tang Huan ingat malam sebelumnya bahwa Omi tidur dengannya dan terkejut. Omi memiliki banyak istri dan anak di alam fana dan masih tidur dengannya di alam roh, bukan? Tang Huan Tong tersipu gusar, kau benar-benar jahat. Setelah mengatakan itu, Tang Huan dengan malu-malu lari. Tang Jingtian berkata, Omi, apa sebenarnya yang kamu lakukan pada Huaner? Kenapa dia bilang kamu jahat? Hahaha, Omi tidak mau berkata apa-apa. Tang Jingtian tertawa, Omi, jika kamu menyukai Huaner, kamu dapat menikahinya sebagai istrimu. Meskipun kamu memiliki istri dan anak-anak di alam fana, tetapi sekarang kamu sama dengan dilahirkan kembali seolah-olah kamu dilahirkan kembali. Semuanya dimulai dari hati. Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak ingin mengalami perpisahan yang menyakitkan antara hidup dan mati lagi. Dalam hidup ini, aku hanya ingin menemukan cinta dalam hidupku yang pernah aku miliki. Selain itu, aku tidak menginginkan yang lain. Tepat pada saat ini, Tang Jingtian tiba-tiba memikirkan sesuatu dan sibuk berkata, benar, Omi, aku hampir lupa memberitahumu sesuatu. Apa itu? Katamu. Hampir 2 bulan yang lalu, kuil yang berada tepat di tengah kota Tianbao itu bersinar sekali lagi. Apa? Bersinar lagi? Apakah Anda mengatakan bahwa orang lain telah melangkah ke kehampaan dari alam fana untuk datang ke kota permata surgawi? Tanya Omi kaget. Ya, sama seperti ketika kamu menginjak Void untuk datang ke sini. Jadi saya segera bergegas ke kuil ketika saya tahu. Tetapi sayangnya, saya terlambat selangkah dan orang yang menginjak Void untuk datang ke sini adalah sudah hilang. Ah, siapa sebenarnya yang menginjak Void? Oh paman kelima, kenapa tidak cepat? Siapapun orang itu, mereka berasal dari alam fana yang sama denganku. Bagiku, itu adalah teman lama. Maaf Omi, kebetulan saya sedang ada keperluan internal saat itu. Omi hanya bisa menghela nafas tak berdaya, tergantung takdir. Jika memang ada takdir, dia pasti akan menemukan kampung halaman itu. Pergilah keluarga Nuku-Nuku, kata Omi.
Ah, Su Chen, pergi ke keluarga Gurnu sekarang. Tang Jingtian tercengang. Ya, pergi bunuh segel budak kuno. Bukankah kamu mengatakan bahwa dia ingin menikahi Tang Huan? Tapi itu terlalu terburu-buru. Paman kelima, apakah kamu ingin menyimpan segel budak kuno sampai besok? Besok terlalu terburu-buru keluarga budak kuno sangat kuat. Jika kamu ingin membunuh segel budak kuno, kamu perlu rencanakan dengan mulus sehingga keluarga budak kuno tidak akan tahu siapa yang melakukannya. Omi menggelengkan kepalanya. Tidak, ini bukan gayaku. Gayaku tidak memerlukan perencanaan. Omi, keluarga budak kuno, yang telah mencapai tahap kesatuan spiritual, lebih dari 3 orang dan salah satunya, melayani sebagai penatua junior di Sekte Awan Terbang. Hanya untuk penatua junior, saya tidak memasukkannya ke dalam hati saya sama sekali, tetapi saya tidak bisa hanya peduli dengan diri saya sendiri. Jika mereka menyerang Anda setelah saya kembali ke Sekte Awan Terbang dalam beberapa hari, itu akan menjadi masalah. Juga, karena itu masalahnya, mari lakukan apa yang kamu katakan, pembunuhan. Sebanyak yang kamu bisa tanpa menyebabkan terlalu banyak masalah. Tang Jingtian sibuk mengangguk. Omi tidak berdaya, pembunuhan. Dia terlalu malu untuk mengatakannya dengan lantang, dan dia, Omi, sebenarnya ingin membunuh. Tang Jingtian berkata, segel biarawati kuno itu, dia suka berjalan-jalan di sekitar tempat pembakaran. Sejauh yang saya tahu, setiap beberapa hari, dia akan pergi ke kediaman abadi, yang paling terkenal di kota Tianbao. Jika kita ingin membunuhnya, yang terbaik adalah melakukannya di kediaman abadi. Tentu saja, kediaman abadi dijalankan oleh keluarga biarawati kuno, dan ini adalah layanan khusus untuk pembudidaya abadi. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi ke kediaman abadi. Malam itu, Omi menuju ke Immortal Dwelling. Omi tidak tahu kapan segel budak kuno akan tiba, jadi dia hanya ingin mencoba peruntungannya. Omi memasuki tempat tinggal abadi menggunakan teknik penyamaran dan teknik penyusutan tulang. Yo, Gongzi. Seorang wanita berbunga-bunga menyapa dan menyentuh dada Omi. Omi bertanya, apakah kamu tahu segel budak kuno? Tuan muda Gunung India. Benar. Tentu saja saya mengenal mereka, tetapi mereka tidak mengenal saya. Mereka bermain, tetapi mereka adalah kartu utama dari rumah peri. Sungguh, siapa headlinermu? Pangeran, apakah Anda akan melakukannya atau tidak? Saya akan memberi Anda diskon. Bagaimana dengan batu roh kelas 1? Sangat murah. Wanita itu tersenyum, sepertinya pria itu adalah Tuan Muda Wah. Baiklah, jangan bicara omong kosong. Beri kalian 2 batu roh dan bawa aku untuk menemukan segel budak kuno. Bagus. Omi, yang dipimpin oleh wanita itu, tiba di halaman belakang kediaman Immortal, tempat yang lebih maju. Tuan Muda segel budak kuno ada di dalam halaman ini sekarang. Dia harus terjalin dengan kartu kepala kita saat ini. Omi melemparkan 2 batu roh kepada wanita itu dan menyuruhnya untuk tidak berbicara omong kosong, atau dia akan mempertaruhkan nyawanya. Setelah itu, Omi memasuki halaman kelas atas itu dan memang melihat di sebuah paviliun di halaman, seorang pria dan seorang wanita secara ambigu meminum segelas anggur di paviliun. Omi bertepuk tangan dan tersenyum, tidak buruk bersemangat. Tiba-tiba, pria itu berdiri. Siapa kamu? Pria itu bertanya dengan marah, tetapi dia bahkan tidak menyadari ketika seseorang telah menyelinap masuk. 1610. Omi bertanya, beranikah saya bertanya apakah Anda Tuan Muda Gunuyin? Pria itu sangat terkejut sehingga dia memanggilnya Tuan Muda. Apakah Anda datang untuk menanyakan sesuatu padanya? Ya, apa kamu? Mengapa mengganggu nasib baikku? Ya, itu bagus, sepertinya kamu punya orang yang tepat. Apakah kamu tidak akan memberitahuku siapa kamu? Beraninya kamu menerobos masuk karena kamu tahu aku Tuan Muda Gunuyin. Teriak Gunuyin. Tuan Muda Gunuyin, aku bertanya padamu, apakah kamu ingin menikah dengan Tang Huan? Omong kosong, mahar telah diberikan. Itu benar, saya adik Tang Huan. Saya baru saja kembali dari Sekte Awan Terbang. Saya mendengar bahwa Anda akan menikahi Tang Huan. Yo, jadi itu ipar. Hahaha, tidak sopan. Gunuyin tersenyum, karena dia adalah saudara laki-laki Tang Huan. Dia memaafkan Omi. Setelah Omi mengkonfirmasi identitasnya, dia berkata, kalau begitu, kamu akan pergi. Wajah Gunuyin berubah. Bang, detik berikutnya, Omi meledakkan kepala segel budak kuno dengan tamparan. Wanita di sampingnya berteriak, Bang, Omi membunuh tek kepala dengan tamparan lagi. Kemudian dengan gerakan telapak tangan yang menyala, dia membakar mereka berdua dengan bersih. Omi diam-diam kembali ke keluarga Tang. Omi, kenapa kamu baru saja kembali? Apakah kamu pergi membunuh segel budak kuno? Ya, paman kelima, saya ingin mencoba keberuntungan saya, tetapi saya tidak menyangka bahwa segel gunung kebetulan ada di kediaman abadi malam ini. Jadi saya membunuhnya. Jangan khawatir, tidak ada yang tahu siapa yang melakukannya. Kata Omi dengan sedikit suara tertahan. Bagus, itu bagus. Pada saat ini, di kota Tianbao, keluarga Lai Yue, di kamar seorang murid dengan nama keluarga asing, seorang gadis berusia 12 tahun, melihat bulan di langit di luar jendela, bergumam pada dirinya sendiri, angin, di mana sebenarnya kamu, apakah kamu akan berada di Sekte Awan Terbang? Gadis berusia 12 tahun ini, terlepas dari usianya yang muda dan wajahnya yang sangat lembut, pada pandangan pertama adalah kecantikan yang lengkap, dan ketika dia dewasa kecantikannya benar-benar luar biasa. Pada saat ini, teriakan seorang pria datang dari luar. Lei Wei Xinyi, apa yang kamu masih belum tidur pada jam selarut ini? Jangan tidur dulu, bangun besok pagi untuk menyerap energi spiritual surga dan bumi. Oh,
Gadis berusia 12 tahun itu lalu menutup jendela. Pria yang baru saja meneriakinya di luar adalah orang yang membawanya kembali ke keluarga ini, lalu mengubah namanya menjadi Lei Weixinyi. Sebenarnya, nama aslinya adalah Yan Xinyi, seseorang yang melangkah ke dalam kehampaan, tetapi dia tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Ya, gadis berusia 12 tahun yang lembut dan tak tertandingi ini persis adalah guru Omi, Yan Xinyi di alam fana. Mungkin Omi tidak akan pernah menyangka bahwa orang kedua yang menginjak Void adalah istri gurunya. Satu-satunya adalah istri guru hanya hubungan cinta di dunia fana, dan sekarang setelah semua orang kembali ke leluhurnya, hubungan cinta di kehidupan sebelumnya hanya hubungan cinta, istri guru bukan lagi istri guru. Dan Fenger bukan lagi muridnya. Yan Xinyi mampu mencapai alam pengembalian leluhur di alam fana. Pada kenyataannya, berkat pengalaman seni bela diri Omi yang tertinggal di alam fana sebelum ia melangkah ke dalam kehampaan. Yan Xinyi mengenal Omi terlalu baik. Jadi wawasan bela diri yang ditinggalkan Omi, Yan Xinyi hampir bisa melihat menembus hatinya. Jadi Yan Xinyi mengangkat ranah bela diri daunnya begitu cepat sehingga dia akhirnya mencapai alam pengembalian leluhur dan melangkah ke Void untuk tiba di alam roh. Setelah tiba di dunia spiritual, Yan Xinyi, dengan wajah bingung, seperti anak hilang yang tidak tahu harus pergi kemana. Saat itu, dia ditemukan oleh seorang pria bernama Lei Welu, yang mengira dia adalah seorang tunawisma kecil. Gadis dan melihat bahwa wajahnya sangat halus dan dia telah bermain dengan banyak wanita. Jadi, Lei Welu membawa Yan Xinyi kembali ke keluarga Lei Wei, dan atas nama ayah baptisnya, membesarkannya terlebih dahulu, dan kemudian mencicipinya setelah dia tumbuh. Hanya saja, Yan Xinyi tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran Lei Welu saat itu, dan berpikir bahwa dia benar-benar telah bertemu dengan orang yang baik. Sampai kemudian, setelah dia mengetahui tentang tatapan Lei Welu, sebagai seseorang yang datang, Yan Xinyi tahu apa yang didayung oleh Lei Welu. Yan Xinyi juga mulai khawatir, dan bahkan ingin melarikan diri. Tetapi sayangnya, dia tidak dapat melarikan diri, dan berada di bawah pengawasan Lei Welu setiap hari. Saat ini, Yan Xinyi sedang berbaring di tempat tidurnya. Dia tidak bisa tidur. Pikirannya terus membayangkan wajah Omi. Tentu saja, Omi yang sudah dewasa. Fenger, apa yang harus saya lakukan? Lei Welu itu benar-benar tercela dan tidak tahu malu. Saya benar-benar takut suatu hari dia akan menempatkan saya. Sayangnya, saya harus meninggalkan keluarga Lei Yue. Fenger, kamu adalah satu-satunya keluarga yang saya miliki. Saya harus menemukan Anda. Saya mendengar bahwa Anda mungkin berada di Sekte Awan Terbang. Jadi saya harus menilai untuk memasuki Sekte Awan Terbang. Dalam setengah bulan, Sekte Awan Terbang akan mulai mendaftarkan siswa. Saya harus menemukan cara untuk mendaftar sehingga saya bisa pergi ke Sekte Awan Terbang dan menjauh dari kendali Leong Rue. Hanya saja Lei Yue Lu mengawasi saya sampai mati setiap hari. Saya tidak punya kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Apa yang akan saya lakukan? Yan Xinyi diam-diam berpikir. Keesokan paginya, Yan Xinyi bangun dan pergi ke tempat di mana aura keluarga Lei Wei berlimpah untuk menyerap energi spiritual dari langit dan bumi. Tidak peduli apa, dia harus bekerja keras untuk berkultivasi. Semakin kuat dia, semakin besar kekuatannya. Kemungkinan melarikan diri dari cakar jahat. Pada saat ini, tidak jauh dari sana, Lei Wei Lu memandang Yan Xinyi dan berkata dalam hati, Nini kecil ini, dengan bakat yang begitu tinggi, dia telah melangkah ke tahap pertama pemurnian tubuh pada usia yang begitu muda, aku benar-benar tidak tahu. Tidak tahu apakah saya memelihara harimau atau tidak. Tidak peduli, ketika dia berusia 14 dalam 2 tahun, saya akan tidur dengannya, hehehe. Pecundang di keluarga Lei Yue, dia takut Yan Xinyi akan tumbuh dan dia tidak akan bisa mengendalikannya, jadi dia tidak ingin menunggu Yan Xinyi tumbuh terlalu besar. Pada saat ini, Yan Xinyi membuka matanya dan melihat Lei Welu, yang mengawasinya dari tidak jauh, dan tertekan di dalam. Mata Lei Welu, seperti serigala lapar, telah menatap seluruh tubuh Yan Xinyi sepanjang hari, menatap hati Yan Xinyi. Meskipun Yan Xinyi adalah seorang gadis kecil di luar, dia adalah seorang wanita dewasa di dalam. Apa-apakah dia tidak tahu, tetapi terbatas pada kekuatannya yang rendah, dia juga tidak berdaya. Dalam sekejap mata, pertemuan kota-kota permata surgawi tiba. Pada hari ini, seluruh kota Tianbao semeriah tahun baru, dengan lampu dan bom di mana-mana, dan keluarga memasak makanan yang harum. Tentu saja, ini adalah kehidupan orang biasa di kota Tianbao, tetapi 4 keluarga besar kota Tianbao, Gunu ada di sana, keluarga Lei Yue, keluarga Tang, dan keluarga Meng. Pertemuan kota mereka, lebih dari itu. 4 keluarga kultivasi abadi yang hebat pagi-pagi sekali, satu demi satu, pergi ke kuil di tengah kota Tianbao. Hari ini, 4 keluarga abadi besar akan mengadakan pengorbanan surga di kuil suci. Dan setelah pengorbanan surga, anak-anak dari 4 keluarga abadi besar juga akan bersaing di sini. Bersaing dan muncul, untuk memperkuat posisi masing-masing keluarga. 4 keluarga kultivasi abadi yang hebat semuanya memanggil anak-anak mereka yang paling berbakat dari keluarga mereka sendiri untuk datang ke sini untuk memperkuat prestise keluarga mereka. Pada saat ini, keluarga Lei Yue, Yan Xinyi juga telah mendengar tentang pertemuan kota hari ini dari orang lain. Namun, dia tidak memiliki kesempatan untuk pergi. Yan Xinyi berkata dalam hati, aku harus melawan dan memohon pada Lei Yue Lu untuk membawaku ke kuil, hanya dengan keluar aku dapat menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Jadi, Yan Xinyi segera pergi memohon pada Lei Yue Lu, memintanya untuk membawanya ke pertemuan kota. Bersambung.